Bapak Ibu Saudara, saya akan mengakhiri seri yang saya mulai dari 1 bulan ini. Kalau saudara ikuti khotbah saya selama 1 bulan kemarin sudah membahas dari tema tahunan yang Tuhan berikan kepada saya di awal tahun kemarin. Bahwa saya sudah sampaikan tahun 2024 buat GSJS dan semua jemaatnya. Tahun ini adalah tahun pemurnian dan pertolongan Tuhan. Boleh ulangin dengan saya apa? Pemurnian dan pertolongan Tuhan. Saya percaya tahun ini kalau saudara hidupnya murni di hadapan Tuhan, pasti saudara akan lihat banyak pertolongan Tuhan. Amin. Dan saya sudah sampaikan, kalau saudara ikuti dan saudara bisa dengerin di YouTube, bahwa orang kalau mau dimurnikan harus melewati berbagai macam ujian. Ada 3 ujian yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah ujian padang gurun. Kita belajar dari kisah orang Israel. Ya, jadi selama seri ini kita sedang belajar dari perjalanan orang Israel dari perbudakan di Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Saudara, kita melihat ujian pertama, ujian padang gurun, itu membuat satu generasi orang Israel tidak jadi masuk ke tanah perjanjian. Tetapi ya karena Tuhan berkenan tetap kepada pilihannya, yaitu orang Israel, maka satu generasi yang baru diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Waktu satu generasi ini yang akhirnya dipimpin Yosua mau masuk ke tanah Kanaan, ya mereka harus menghadapi ujian berikutnya. Ada yang namanya ujian sungai yang disebut sungai apa? Yordan. Saudara, Yosua tantangan pertamanya sebagai pemimpin adalah menyeberangi sungai Yordan. Mestinya mustahil bisa nyeberang. Karena pada saat itu musim air itu begitu kencang di sungai Yordan. Tetapi kita tetap pegang prinsip. Kalau bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita melihat Tuhan membelah laut. Bukan hanya laut Teberau, tetapi juga sungai Yordan. Mereka menyeberanginya, lalu mereka harus menghadapi ujian berikutnya. Yaitu mereka harus menghadapi satu kota dengan tembok yang besar dan tinggi. Kota itu namanya kota Yeriko. Bagaimana mereka mengelilingi selama 7 hari, mereka mengelilingi kota itu dan pada hari yang ke-7, 7 kali. Dan dikatakan bahwa tembok itu jatuh. Dan orang Israel melihat kemenangan. Dan doa saya, setiap jemaat yang mendengarkan firman ini, saudara lulus 3 ujian ini. Dan saudara melihat kemenangannya besar dalam hidup saudara. Ya percaya tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Nah tetapi banyak orang berhenti di Yeriko. Banyak orang seringkali sudah membaca Yeriko dan mereka mengimani itu tanpa mereka menyadari what comes after Jericho. Apa yang terjadi setelah Yeriko. Kadang-kadang kita hanya berhenti di kisah itu dan tidak menyadari dan tidak membaca pasal berikutnya. Karena kalau saudara membaca pasal berikutnya seperti yang akan saya bacakan buat saudara setelah ini. Saudara akan mendengar dan membaca sebuah cerita yang tidak terduga. Karena mereka mengalahkan kota itu, temboknya runtuh, mereka menjarah kota itu. Mereka berhasil meraih kemenangan. Dan menurut saya itu kemenangan terbesar mereka. Bagaimana sebelumnya mereka hanya melihat kemenangan-kemenangan kecil. Tetapi kalau di dalam sejarah bisa membuktikan kemenangan terbesar orang Israel sampai pada titik itu adalah Yeriko. Tetapi begitu juga setelah mereka meraih kemenangan terbesarnya. Sebenarnya nanti saudara akan baca bahwa mereka mengalami sebuah kekalahan yang mereka tidak duga. Yosua 6 kita membaca tembok itu dikalahkan, kota itu dikalahkan. Tetapi Yosua pasal yang ke-7, sebuah kekalahan yang mereka tidak duga, mereka harus alami. Karena mereka kalah dengan satu kota yang kecil. Namanya adalah kota Ai. Kota apa Bapak Ibu Saudara? Kota Ai merupakan kota yang sangat kecil. Terutama dibandingkan dengan Yeriko. Sebenarnya dibanding Yeriko ini kota yang gak ada artinya. Karena hanya beberapa ribu orang. Tidak seperti Yeriko yang tersedia puluhan ribu orang. Tetapi di luar dugaan orang Israel yang baru mengalami euforia kemenangan. Mereka harus mengalami kekalahan yang sangat memalukan di kota Ai.
Saudara, dari sini kita belajar bahwa dalam hidup ini seringkali banyak hal yang tidak kita duga bisa terjadi dalam hidup kita. Mungkin hari ini saudara baru saja menerima berkat. Tetapi mungkin saja ada hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi dalam hidup saudara. Bapak ibu saudara, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, bisnis saya lagi diberkati. Tapi mungkin yang tidak terduga terjadi. Mungkin engkau tiba-tiba sakit hari ini. Mungkin hari ini kesehatan saudara tidak ada masalah. Semua berjalan dengan baik. Tetapi tiba-tiba anak saudara jatuh di dalam dosa dan hidupnya berantakan. Tiba-tiba suamimu selingkuh, Bu. Tiba-tiba istrimu melawan engkau, Pak. Dalam hidup ini kita harus siap untuk hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam hidup kita. Ada orang yang bisnisnya berjalan dengan baik. Tiba-tiba tanpa mereka duga, tanpa mereka prediksi, sesuatu yang buruk terjadi terhadap bisnis. Saya kenal dengan seorang bapak, dia punya perusahaan yang sangat besar sekali, uangnya begitu banyak. Tetapi satu hari tiba-tiba tanpa dia duga, perusahaan di mana dia membangun sudah puluhan tahun, tiba-tiba tetangganya kebakaran. Dan pada hari itu juga api itu menjalar kepada pabriknya dan seluruh pabriknya yang dia bangun beserta semua isinya harus hancur pada hari itu juga. Dalam hidup ini kita tuh nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu engkau harus siap untuk hal-hal yang tidak terduga. Tahun ini pun 2024 dan seterusnya banyak hal yang mungkin kita tidak duga. Seperti Ai. Kita nggak pernah menduga orang Israel akan kalah dengan kota yang kecil. Tetapi mereka kalah. Mungkin hari ini kau mengalami yang tidak terduga. Mungkin kau berkata, Pak, saya nggak menyangka hidup saya bisa seperti ini hari ini. Yes, mungkin saudara mengalami itu. Tetapi percaya dengan saya menurut firman Tuhan. Hari ini mungkin engkau mengalami kesusahan dan cobaan yang besar dan ujian yang besar. Tetapi percayalah ada berkat Tuhan yang lebih besar di baliknya yang akan menolong dan mengangkat hidup saudara. Tetapi hari ini ayo kita mau belajar dari kekalahan orang Israel. Kita mau introspeksi hidup kita bersama-sama. Mari kita hari ini mau belajar dari satu tema, saya berikan tema yaitu kekalahan yang tidak diduga. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Kekalahan yang apa? Kita harus antisipasi. Kita harus belajar dari kekalahan orang Israel yang tidak diduga. Kita mau belajar dari ujian yang terakhir yang saya akan bahas di seri khotbah ini. Yaitu ujian Ai. Kita buka Yosua pasal yang ke-7. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama. Ya, Yosua pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5. Saya akan baca ayat 2, saudara ketiga dan kita bergantian sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel. Dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota apa Bapak Ibu Saudara? Ai. Ayat 3, ayo kemudian balilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya apa? Biarlah hanya berapa? Kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk mengempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana, maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Ayat 5, 1, 2, 3. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira berapa? 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim. Dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat kekalahan yang tidak diduga. Wow. Saudara, di sini kita melihat orang Israel kalah dengan kota kecil itu. Bahkan mereka sampai dikejar di depan pintu gerbang. Itu sangat memalukan loh. Dari sini kita belajar bahwa kemenangan kita kemarin bukan berarti ujian dalam hidup ini sudah selesai. Hari ini khotbahnya bukan hanya buat saudara yang punya masalah. Saya tahu saudara datang di sini ada yang datang membawa masalah. Tapi hari ini saya juga bicara kepada saudara yang hari ini lagi diberkati. Dan dari tadi saya lihat wajah-wajah saudara, saya lihat ibadah ini jam 12 yang datang orang-orang diberkati semua. Kelihatan penghasilan sebulan 2M. Gini aminnya kenceng tiba-tiba yang sebelah sana ya. Padahal dari tadi gak ada suaranya. Semua yang lagi susah-susah tadi pagi jam 8.
Dan 12 semua hebat. Diberkati. Tapi dengar saya baik. Bapak Ibu yang hari ini lagi diberkati, dengar saya baik. Kita harus buang satu prinsip bahwa kemenangan itu adalah akhir dari semua masalah. Nah ini. Seringkali orang yang mengalami kemenangan, euforia, mereka yang baru menang, baru dapat berkat yang besar, seringkali berpikir bahwa kemenangan saya ini, doa saya yang dijawab ini adalah akhir dari semua masalah saya. Nah inilah asal mula masalah yang tidak terduga. Kenapa kita bisa ngalamin sesuatu yang tidak terduga? Jawabannya sederhana. Karena kita yang tidak siap. Ulangin sama-sama, karena kita yang tidak apa? Kita yang tidak siap. Kenapa seseorang bisa dapat surprise attack? Kenapa seseorang bisa tiba-tiba dapat masalah yang mereka nggak duga? Karena nggak ada persiapan. Karena ya mereka sudah lengah, mereka sudah menang, mereka berpikir semuanya baik-baik saja. Mungkin orang Israel baru ngalahin Yeriko, mereka punya kepercayaan diri yang besar. Lihat Tuhan menyertai aku, Tuhan menjawab doaku. Dan mereka semuanya berpikir gak mungkin kita kalah lagi. Tetapi justru di saat kita mulai tidak siap, saat kita tidak siaga. Maka di situ kita akan terkena masalah yang tidak terduga. Karena itu hari ini saya mau mengajarkan saudara satu prinsip. Kalau hari ini saudara diberkati Tuhan, saudara ditolong sama Tuhan, itu semua baik. Tapi engkau harus sadar satu hal, makin besar kemenangan saudara hari ini, makin besar ujian selanjutnya. Saya ulangi. Makin besar kemenangan saudara hari ini, makin besar berkatmu hari ini, ujian berikutnya akan makin apa? Makin besar. Itu prinsip. Gak ada hari ini kita nerima berkat besar, ujian berikutnya mudah. Dalam hidup ini ujian akan makin berat dengan iringnya naiknya berkat kita. Contohnya seperti sekolah. Kita semuanya lagi sekolah kehidupan. Zaman sekarang beda sama zaman saya dulu. Zaman yang generasi yang sebelumnya, bukan generasi Gen Z sekarang, beda. Kalau sekarang anak-anak itu lulus SD ada graduation ceremony. Ya enggak? Dulu mana ada lulus SD zaman dulu ya kan. Oh zaman sekarang baru kelas 6 SD, graduation, nyewa ballroom. Biasanya kayak gitu anaknya gak heboh, yang heboh mamanya. Make up rambutnya dijambulin 12 cm lewat portal nunduk terus ya kan. Wah dihebohkan, makan, wah bagus, wah photoshoot. Wah dahsyat. Tapi setelah lulus SD graduation masih ada apa? SMP makin berat atau makin enteng daripada SD? SMP juga gitu, nanti ada lagi graduationnya. Saya juga gak tahu kebanyakan graduationnya. SMP naik SMA, SMA graduation, masuk apa? Kuliah nanti ada lagi. Tapi setelah graduation, kelulusan, wisuda, kuliah, itu pusingnya dimulai. Kenapa? Karena cari kerja tidak semudah itu. Udah kerja. Kalau udah kerja biasanya cari jodoh, bener gak? Ya kan, cari jodoh, pacaran. Habis itu menikah. Pacaran sama menikah, berat mana? Dari wajah bapak ibu yang datang kelihatan berat menikah saudara. Berat menikah, kenapa? Expense-nya mulai banyak. Sudah menikah, berdua terus. Lalu ketambahan anak. Saya mau tanya, nambah satu orang di keluarga punya anak. Makin berat atau makin enteng? Makin berat, karena sekolah tambah mahal. Ada ibu-ibu, iya Pak benar Pak. Dalam hidup ini makin saudara lihat kemenangan makin besar, makin ada berkat dan doa yang dijawab, ujiannya akan makin berat. Nah kenapa banyak orang berkata, Pak kok tiba-tiba saya kena masalah ini? Gak ada yang tiba-tiba. Semuanya itu sebenarnya masuk di logika kita, cuma kitanya yang tidak siap. Senggol kanan kiri, makanya yang siap. Dan saudara orang Israel, mereka gagal untuk mengantisipasi bahwa mereka akan kalah. Mereka berpikir Yeriko udah selesai, now it's time to enjoy the promised land. Ini waktunya menikmati tanah perjanjian. No. Justru setelah kemenangan terbesar mereka, mereka harus menghadapi ujian. Saya belajar seperti ini. Kalau kita membahas tentang kemurnian untuk tahun 2024, justru ujian kemurnian akan datang setelah kita menerima kemenangan kita yang terbesar.
Tahun ini saya berdoa banyak mujizat dan berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup saudara. Tapi engkau gak boleh lupa Pak, Bu. Justru engkau dimurnikan. Ujiannya untuk engkau dimurnikan. Datangnya bukan setelah kegagalan saja. Tetapi di saat engkau berada di dalam kemenangan. Dan justru banyak orang jatuhnya di sini. Pada saat mereka sudah diangkat Tuhan, mereka udah gak murni lagi. Mereka tunggu mereka jatuh dan gagal. Sampai mereka mau jadi orang yang murni. Ya kan? Banyak yang seperti itu kan? Justru waktu mereka udah kalah, waktu mereka udah ngalamin kekalahan, justru di situ paling murni. Karena itu kalau saya lihat ada orang kalah, ada orang yang gagal, saya selalu bilang gak apa-apa. Ada orang datang sama saya, Pak Pendeta saya gagal dalam ini. Saya bilang gak apa-apa. Karena sebentar lagi kalau engkau mau jadi orang yang murni ikut Tuhan, pasti engkau yang gagal hari ini, engkau akan diangkat Tuhan lebih lagi. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah jika saudara percaya itu. Justru orang yang gak pernah gagal, pasti dia gak akan jadi murni. Coba lihat orang yang hidupnya gak pernah ngalamin kegagalan. Pasti orangnya sangat sombong. Gak murni orangnya. Tapi justru orang yang kalah berkali-kali dia kalah dan dia malu. Di situ dia jadi orang yang murni. Bapak ibu saudara tidak peduli berapa banyak engkau gagal. Ayo. Kita harus ingat kita ini lebih dari pemenang. Ulangin sama-sama kita apa? Lebih dari pemenang bukan berarti hidup kita gak pernah gagal. Tapi lebih dari pemenang adalah orang-orang yang belajar dari kegagalannya. Untuk dia menjadi murni dan akhirnya saat Tuhan melihat kita menjadi murni di dalam kegagalan kita. Di situ Tuhan sudah mempersiapkan kemenangan yang lebih besar. I don't know what's gonna happen this year. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat Bapak Ibu, bahwa masalah itu nggak akan selesai. Dan masalah berikutnya akan lebih berat. Tahun ini akan berat, tahun depan akan lebih berat, tahun depannya akan lebih berat. Sampai ada muncul omongan, enak zamanku toh. Tetapi kalau kita menyadari kata-kata itu mengingatkan kepada kita satu hal. Keadaan tidak makin baik. Saudara cari uang akan makin susah. Kompetisi makin banyak. Ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta, dulu cari uang lebih gampang dari sekarang. Dan memang itu kenyataan. Karena memang keadaan hari-hari ini tidak mudah. Saya ngobrol dengan beberapa bisnismen, Pak Pendeta ekonomi lagi sulit. Ini gak tahu kenapa kok tiba-tiba ekonomi bisa lesu seperti ini. Dan itu akan terjadi lebih parah lagi tahun depan, lebih parah lagi tahun depan. Tetapi dengar saya baik jemaat GSJS. Mungkin hari ini kau menghadapi tantangan ujian yang berat. Tapi percayalah sesuai dengan firman Tuhan, makin berat ujiannya, makin berat dan makin besar berkat Tuhan atas diri saudara. Yang setuju sama-sama katakan amin. Nah, hari ini kita mau introspeksi. Sambil kita mempersiapkan diri kita untuk ujian yang lebih berat di depan kita. Kita mau belajar dari kesalahan orang Israel. Saya akan tutup dengan ini. Ada 3 kesalahan orang Israel yang membuat mereka kalah dari orang Ai. Mestinya gak masuk akal ya. Aduh, orang Ai ini kota kecil, kota yang sangat tidak ada artinya sebenarnya. Kok bisa mereka kalah? Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita lulus ujian Ai ini. Yang pertama kita buka Yosua 7 ayat yang pertama. Ayo Yosua 7 ayat yang pertama. Boleh baca sama-sama? Ayo 1, 2, 3. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah apa? Nah, gak taunya mereka bisa kalahnya itu karena ayat 1 ini. Yaitu karena seorang yang namanya Achan pakai H, Achan. Dia mengambil sesuatu yang dikhususkan yang Tuhan udah jelas bilang jangan kamu ambil. Dan dia menyembunyikannya. Di saat gak ada yang tahu. Saudara, inilah letak kesalahan orang Israel yang pertama dan mungkin bisa juga jadi kesalahan kita kalau kita gak diingatkan. Yang pertama catat baik-baik apa yang menyebabkan orang Israel kalah. Yaitu kemunduran rohani. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa Bapak Ibu? Kemunduran rohani. Tadi pagi jam 6 saya khotbah tentang kematian rohani. Kemunduran rohani itu langkah awal dari kematian rohani. Dan kemunduran rohani itu kita gak pernah kerasa. Seseorang yang mulai mundur itu gak kerasa.
Tapi doa saya di tempat ini gak ada yang mundur rohaninya. Boleh katakan amin. Orang Israel itu, coba buka ayat 1. Mereka baru aja menang. Baru aja ngalahin Yeriko. Dikatakan tetapi orang Israel berubah setia. Betapa cepatnya kita ini bisa berubah setia sama Tuhan. Terutama setelah berkat, setelah doa kita dijawab. Baru aja ditolong Tuhan, baru aja diberkati. Udah berubah setia. Gak lagi melakukan firman Tuhan, tapi justru melakukan apa yang kita mau. Seringkali itu kenyataan yang sedih Bapak Ibu di gereja. Orang kalau doanya belum dijawab, belum lihat kemenangan. Wah, rohaninya berapi-api buat Tuhan. Saya lihat orang kalau punya masalah itu pasti rajin ke gereja. Orang kalau punya masalah itu doa malam, doa pagi, doa subuh, doa siang datang semua. Kaum wanita, kaum pria, dua-duanya datang. Sampai ada yang pikir ini transgender. Kaum pria, kaum muda datang, kaum senior datang. Semuanya datang, ibadah hari Minggu 6 kali, dia datang 8 kali. Bersih-bersih setelah dan sesudah. Sesudah dan sebelum saudara. Ikut bersih-bersih di gereja. Ya itulah orang Kristen ya. Kalau punya masalah doanya kencang. Begitu udah diberkati doanya dijawab, menghilang. Saya selalu suka ceritakan cerita ini. Ada seekor monyet. Monyet ini naik ke pohon palem. Dan angin timur dan angin barat ngobrol. Gimana kalau kita jatuhin monyet ini? Mereka berkompetisi. Angin barat bilang aku duluan. Dengan percaya diri angin barat kirim angin yang kencang kepada pohon palem itu. Tetapi yang dia tidak sangka adalah makin kencang anginnya, makin kencang monyet ini juga apa? Pegangan. Makin monyetnya makin mirip ya. Saya udah ngomong kalau saya nggak jadi pendeta saya jadi aktor saudara. Aktor suara juga bisa. Tetapi angin timur pakai strategi yang berbeda. Strateginya apa? Pakai angin yang sepoi-sepoi. Terus monyetnya mulai ngantuk. Dan setelah ngantuk apa? Sweciao. Masih ke bawah Imleknya saudara. Mulai. Kedebuk. Jatuh. Kenapa? Bukan karena angin yang kencang, tapi karena apa? Anginnya sepoi-sepoi. Hidup itu juga gitu orang jadi orang Kristen kadang-kadang. Gak kalah jauh sama monyet. Anginnya kencang, makin lekat sama Tuhan. Lagi diberkati. Jarang ketemu di gereja. Kenapa? Karena ya kadang-kadang kita gak sadar. Justru saat kita ngalamin kemenangan, kita euforia, ya kita mundur rohaninya. Doa saya hari ini saudara semua diberkati Tuhan dengan kemenangan besar. Itu doa saya sebagai gembala, saudara harus tahu. Setiap hari saya itu doain saudara, supaya saudara sukses diberkati semua. Tapi saya khawatirnya, kalau semuanya langsung diberkati dan gak diajarin prinsip ini, gereja ini nanti kosong. Semua nanti, Pak, kemana? Iya saya liburan ke Swiss. Saya liburan ke Jepang, non. Saya mau saudara diberkati maupun hari ini kau belum lihat jawaban doa. Kau tetap berapi-api melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dia percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah. Cirinya kemunduran rohani itu gimana? Yang pertama, mulai kompromi sama dosa. Ulangin sama-sama, mulai apa? Ini. Tadi lihat, Akan waktu menang dari Yeriko, ngambil jarahannya. Coba buka. Yosua 7 ayat 20 sampai 21. Yosua 7 ayat 20 sampai 21. Dikatakan seperti ini. Lalu Akan menjawab Yosua, kata dia, benar aku yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allahku sebab beginilah perbuatanku. Ayat 21 boleh gak sama-sama baca? 1, 2, 3. Aku apa? Melihat di antara barang-barang jarahan itu apa? Wah baju Gucci ya kan, baju yang bagus-bagus. Buatan Siniar dan berapa? 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Baca sama-sama ini penting. Apa? Aku? Maka I want it, I take it. Nah itu bahaya. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah. Dan perak itu apa? Di bawah. Dia ambil semua itu. Dia gali tanah disembunyikan. Dia pikir gak ada yang tahu. Tapi dengar saya baik, saudara boleh menyembunyikan dosa saudara seperti apapun. Tuhan tetap, Tuhan gak bisa lari dari Tuhan.
Hati-hati kalau kita udah mulai kompromi dengan yang namanya dosa. Gereja harus bicara banyak tentang dosa. Saya ulangi sekali lagi, gereja harus bicara banyak tentang apa? Kalau gereja udah gak bicara dosa, gak ada bedanya gereja sama motivational seminar. Gereja harus tetap memegang satu prinsip yang tegas tentang dosa. Yang setuju boleh katakan amin. Apapun yang merupakan dosa kita harus menentang. Apapun yang dunia boleh katakan tetap dosa, tetap dosa. Beberapa saat yang lalu ada seorang jemaat konseling, ada seorang ibu konseling, dia nangis. Pak Pendeta, saya punya masalah. Iya Bu, apa Bu? Suami saya homo. Loh, ibu menikah berapa tahun? 20 tahun. Ih haleluya. 20 tahun baru ketahuan kalau homo. Tapi yang membuat saya kaget dia ngomong gini. Iya Pak Pendeta, tapi suami saya ke gereja. Teman-temannya juga ke GSJS. Hah? Jadi di antara jemaat berapa ribu ini ada para kaum-kaum dari seberang saudara. Saya mau dengar baik ya. Yang homo dan lesbi. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa bukan Adam dan Edi. Di gereja ini kita gak toleransi sama yang namanya dosa. Engkau korupsi, siapapun engkau korupsi, itu dosa. Siapapun engkau membawa dosa perzinahan, gak peduli apapun alasanmu. Entah suamimu tidak memuaskan, istrimu tidak memuaskan, dosa tetap. Tapi di luar sana banyak orang kompromi dengan dosa. Bahkan ada hamba Tuhan juga kompromi dengan apa? Saya di atas mimbar ini perlu menyampaikan kepada saudara, dosa tetap dosa dan kita harus hati-hati saat kita mulai kompromi. Kompromi itu dimulai dengan hal yang kecil. Dimulai dari satu kata. Apa itu kata itu? Enggak apa-apa. Apa? Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Cuma dosa putih. Mau dosa putih, merah. Apapun dosa itu. Dosa tetap dosa. Dan bahkan yang lebih parah adalah kita kompromi sama dosa. Dan kita berpikir kita bisa menyembunyikannya dari Tuhan. Nah ini sangat berbahaya. Kayak Akan. Udah dosa disembunyikan. Dia pikir, oh kalau aku sembunyikan dosaku gak ketahuan. No. Dosa pasti ketahuan pada saatnya. Saya perlu ingatkan dan saya perlu ingatkan diri saya juga. Saya selalu mengingatkan diri saya diingatkan oleh para mentor saya gitu. Bahwa jangan sampai saya di atas mimbar ini bicara tentang pertobatan tapi di bawah saya hidupnya kehidupan ganda, double life. Di atasnya seperti apa, di bawah beda. Orang Kristen harus hidup dalam kekudusan. Yang percaya boleh katakan amin. Jangan kompromi sama dosa. Saudara tahu itu dosa, jangan lakukan. Jangan di gereja kita kudus, di luar beda. Saya gak mau ya. Saya mau jemaat di sini di gereja kudus, di luar juga kudus. Di gereja seperti apa, di parkiran juga seperti apa. Siapa yang tadi bertengkar di parkiran? Di gereja seperti apa, di rumah juga seperti apa. Yang kedua, saudara apa tandanya kemunduran rohani? Yang pertama kompromi dengan apa? Jangan bilang, it's okay. Dosa it's okay. No. Yang kedua, yaitu hilangnya hormat akan Tuhan. Apa tandanya kemunduran rohani? Kita udah gak lagi menghormati Tuhan. Saya kadang-kadang heran, ada beberapa orang udah gak ada rasa hormat lagi sama Tuhan. Bahkan saya pernah lihat di sosial media ada seseorang yang berdoa. Dan cuplikan itu menunjukkan dia panggil Tuhan lo. Tuhan lo sayang sama gue. Saya terganggu sekali. Karena pertanyaan saya kalau kita ketemu dengan Pak Presiden kita Pak Jokowi. Kira-kira berani gak panggil lo dan gue? Gak mungkin. Saudara kepada Tuhan kita harus menghormati. Yang setuju boleh gak katakan amin? Ya, gereja harus tetap kita memegang satu prinsip. Ayo, menghormati Tuhan itu tetap menjadi sesuatu yang primer dari gereja ini. Saya selalu bilang sama semua yang di atas mimbar. Cara pakai bajunya, cara ngelakuin apapun di atas mimbar ini. Kita harus nunjukin rasa hormat sama Tuhan. Kadang-kadang ya saya lihat jemaat itu banyak yang ibadahnya gak menghormati Tuhan. Sorry ya. Tapi jam 12 gak ada, semua jam 8 tadi pagi. Tapi kalau tadi saya khotbah jam 8 saya bilang jam 12 saudara. Saya pernah datang ke satu khotbah ya, ada satu ibu duduk di depan.
Bukan ibu, bukan. Ya kaget saudara. Terus ada ibu duduk depan, bawa minuman, terus tengah khotbah minum. Nah di dalamnya bukan air putih, tapi grass jelly. Dan sepanjang khotbah dia minum. Lucu ya, tapi itu sangat gak sopan loh. Saya sih gak apa-apa. Saya gak apa-apa, udah biasa disakiti. Jadi gak apa-apa. Tapi kira-kira sama Tuhan gimana gitu ya? Ibadah tidur lagi. Nah itu, gak sopan loh. Ada yang, ini yang terbaru, jam ini gak ada, jam 2. Doa berkat belum, udah keluar. Gak ada, jam 2, jam 2 gak ada, jam 12 mau bagus, hebat. Apalagi yang di sini hebat nih. Yang duduk sini ini mau berkorban ini ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Karena pulangnya terakhir nanti saudara. Karena saya gak ngerti. Justru saya pernah diajar dulu sama guru saya waktu saya sekolah. Doa berkat itu bagian ibadah yang sangat primer. Bahkan di Alkitab gak ada liturgi nyanyi kayak kita. 2 lagu pelan, 3 lagu, terus 1 lagu worship. Gak ada liturgi itu. Gak ada liturgi khotbah 45 menit harus ada poin 1, 2, 3. Gak ada liturgi. Liturgi yang ada di Alkitab apa? Doa apa? Berkat. Biar Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Biar Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Itu primer. Itu di imamat menjadi satu hal yang penting. Tapi kita, jam 2. Baru pengumuman. Udah ngantri keluar. Emang 2 menit dari waktu saudara 5 menit akan mengubah timetable saudara? Tentunya enggak. Tapi menurut saya itu sesuatu kalau saudara tetap mau lakukan it's okay. Kembali saya udah biasa disakiti jadi gak ada masalah. Tapi coba kita renungkan Bapak Ibu ya. Saya bukan gembala yang negur dari atas. Hei jangan gitu. Nah, saya gak akan pernah lakukan itu. Tapi setidaknya kalau saya menyampaikan firman. Ayo kita coba renungkan. Apakah kita ini menghormatin Tuhan gak sih? Itu doa loh. Ini ibadah loh. Yang lebih parah lagi pulang waktu apa? Kolekte. Come on church. Jangan budaya casual ini kita jadikan biasa di gereja. Saya tahu gereja ini modern. Semua alatnya modern, gak ada yang alat yang out of date, gak ada. Semua ini yang terbaru dan terbaik. Tetapi saya berharap alat boleh modern, hati tetap tradisional. Tetap menghormati Tuhan dan orang yang menghormati Tuhan, Tuhan juga akan menghormati dan memberkati dia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang pertama, hati-hati. Kalau kita mulai mundur secara apa saudara? Rohani. Itu yang menyebabkan kekalahan kita. Yang kedua, Yosua 7 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Yosua 7 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Dikatakan apa? Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel. Dia berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. 3, kemudian kembalilah mereka sama-sama yuk. Mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya apa? Gak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya 2-3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan apa? Berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana, ayat 4, maka berangkatlah kira-kira berapa? Langsung berangkat dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan apa? Yang kedua, apa menyebabkan kekalahannya orang Israel? Yang kedua, mereka mulai lupa diri. Senggol kanan kiri, jangan lupa diri. Mereka mulai lupa diri. Saudara, kemenangan itu bisa jadi berkat, tapi juga bisa jadi musibah. Orang tiba-tiba hidupnya jadi kaya, itu bisa jadi berkat, bisa juga jadi apa? Orang terkenal bisa jadi berkat, juga bisa jadi apa? Musibah. Kenapa? Karena orang kalau lagi diangkat hidupnya, dapat kemenangan, seringkali bisa lupa diri. Kalau dulunya biasa-biasa aja, tiba-tiba sekarang bisa ngomong, kamu gak tahu aku siapa? Loh, dia sendiri lupa bagaimana orang lain. Nah, jadi lupa diri. Nah gini, orang Israel kayak gitu loh, Yosua juga loh. Karena itu Yosua juga salah di sini. Yosua dikasih info gitu, intel.
Cuma dikit orangnya. Kirim aja 2-3 ribu orang. Yosua ikut aja, berangkat aja 3 ribu orang. Akhirnya mereka kalah. Nah ini. Cirinya orang lupa diri apa? Menjadi sombong dan angkuh. Ulangin sama-sama, menjadi apa? Hati-hati ya. Orang kalau lagi diangkat, wah mulai disanjung banyak orang. Oh mulai dibilang, saya ngingetin saya. Hati-hati terhadap kesombongan dan keangkuhan. Banyak tuh di luar sana orang yang sombong. Ya baru ngelakuin 1 ini 2 ini, udah sombongnya setengah mati. Udah merasa dirinya yang paling hebat. Saya mau ingatkan kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Firman Tuhan berkata orang yang sombong dan angkuh pasti dipermalukan sama Tuhan. Saya ulangi lagi. Orang kalau sombong dan angkuh pasti dia apa? Itu firman. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Karena itu kita gak perlu kaget. Kalau ada orang-orang yang hari-hari ini dipermalukan. Kenapa? Sombongnya setengah mati. Wah merasa gak ada yang lebih hebat. Gak ada yang lebih pintar, gak ada yang lebih bijak dari dia. No. Satu hal yang harus kita belajar, apapun berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ayo tetap rendah hati. Yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Orang sombong itu tandanya apa? Kayak orang Israel. Mereka perang tanpa tanya dan minta petunjuk Tuhan. Doanya kapan? Bukan sebelum perang, setelah kalah. Dan orang sombong mulai gak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Orang Israel itu gak ngelibatin Tuhan loh saudara. Menurut saya sangat keterlaluan ini orang Israel. Dari mana? Tandanya di mana? Tadi kita udah baca. Setelah dengar pengintai ngomong gitu, mereka berangkat. Tapi kalau saudara belajar firman, yaitu gunanya kita Bible study. Adalah ada satu hal yang mereka lupa untuk lakukan. One thing yang mereka lupa. Ada yang tahu itu apa? Saya catat gini. Mereka lupa membawa satu hal yang penting sekali. Lupa bawa apa? Tabut perjanjian. Itu mereka lupa. Mereka kirim aja 3.000 orang. Dipikir itu mengentengkan, cuma dikit orangnya. Padahal mereka seharusnya ingat. Yang membuat mereka bisa keluar dari Mesir, bertahan di padang gurun, melewati sungai Yordan, mengalahkan tembok Yeriko, hanya satu, karena ada apa? Tabut. Coba nanti baca. Mereka keluar dari Mesir bawa apa? Tabut perjanjian. Mereka di padang gurun 40 tahun setiap hari dipelihara Tuhan. Kenapa? Karena bawa tabut perjanjian. Kenapa ada tiang awan, tiang api? Karena ada hadirat Tuhan di tabut itu. Apa yang terjadi lagi? Menyeberangi sungai Yordan. Sungai itu terbelahnya kapan? Waktu imam yang bawa tabut itu meletakkan kakinya ke dalam sungai. Terbelah. Mereka di Yeriko, muterinnya disuruh ngapain? Disuruh muterin sehari sekali, hari ke-7 7 kali. Yang berjalan di depan bersama dengan para tentara, apa? Tabut. Tabut perjanjian itu lambang dari Tuhan Yesus. Tetapi hari ini tabut itu udah gak ada. Nanti kalau saudara baca di Wahyu, ya saya pernah khotbah tentang akhir zaman dari Wahyu. Kapan-kapan ya kita membahas akhir zaman ya, seru ya. Dan Wahyu itu pernah menceritakan waktu ada penglihatan dari Yohanes, dia lihat tabutnya itu udah di surga. Kenapa? Karena kalau tabutnya nggak di surga, hari ini jadi tempat penyembahan berhala. Kenapa? Kemanapun tabut ini, di rumahnya Obed-Edom diberkati. Nah, Yosua berangkat ke Ai, nggak bawa itu. Dia berpikir dengan kekuatannya sendiri bisa. Nah itu lambang orang yang nggak mengandalkan Tuhan. Udah mulai lupa diri. Hati-hati Pak, kalau engkau kerja nggak doa dulu. Engkau mau buat keputusan besar nggak doa dulu. Engkau mau investasi nggak doa dulu. Hati-hati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, coba lihat di sini. Dia lebih mendengarkan kata pengintai. Yosua mulai gak ngelibatkan Tuhan, kenapa? Lebih dengerin katanya orang. Oh katanya dia sih gini. Katanya pengintai itu dikit. Hati-hati kalau kita udah mulai lebih dengerin kata orang daripada firman Tuhan. Lebih dengerin nasihat manusia daripada firman. Sepasang suami istri datang.
Dan akhirnya mereka di depan kami ribut. Akhirnya ada konseling sendiri-sendiri. Yang wanita bilang gini, Pak saya mau cerai saya udah memutuskan saya mau cerai. Oh ya? Terus saya bilang firman Tuhan berkata gak boleh cerai. Duh Pak tapi, enggak ada tapi. Tuhan benci perceraian, jangan cerai. Tapi dia ngomong satu kata gini, tapi Pak teman saya bilang, daripada saya menderita untuk waktu yang lama, mendingan penderitaannya diberhentikan sekarang. Saya bilang, no bukan gitu prinsip firman. Dia bilang, tapi enggak, wah Pak gini. Dan tujuan konseling ada bukan saya memaksa saudara, saya gak bisa paksa saudara. Saya cuma kasih dari firman. Apa yang terjadi? Benar cerai. Beberapa tahun kemudian penyesalannya udah luar biasa. Kenapa? Karena lebih mendengarkan perkataan orang daripada perkataan firman Tuhan. Hati-hati bapak-bapak kalau udah mulai dengerin nasihatnya teman daripada dengerin firman Tuhan. Hati-hati saat engkau sudah mulai lebih dengerin kata teman, nasihat teman daripada nasihat istri. Nggak ada yang amin, nggak apa-apa saudara ya. Kalau istri yang ngomong nggak mau denger. Kalau hoping, semua didengerin. Hati-hati Pak. Gak ada yang peduli sama bapak lebih daripada istri bapak. Cie, so sweet. Tapi kadang-kadang kita lupa. Karena kita lebih percaya sama omongannya orang. Jangan percaya omongan pendeta. Loh, Pak Pendeta kan pendeta. Iya. Kalau nggak dari firman. Kalau saya beri saudara nasihat sesuatu yang di luar firman. Nggak usah dengerin. Kadang-kadang ya anak-anak muda itu hari-hari ini gampang sekali terombang-ambingkan karena perkataan orang. Ada satu anak muda konseling gitu tanya sama saya. Pak Pendeta saya nyari jodoh gak dapet-dapet. Oh ya? Iya Pak Pendeta tapi akhirnya saya nemu gitu. Kayak barang ya saudara ya, saya nemu gitu. Ya gimana ya Pak Pendeta tapi gak seiman. Loh gak seiman? Iya tapi adanya itu. Jadi Petrus gak ada, Mahmud jadi. Loh. Saya bilang, loh kamu kok bisa pacaran gak tanya? Iya. Saya dikasih tahu teman saya, gak apa-apa. Kamu pacaran untuk memenangkan jiwa. Sorry ya anak-anak muda ada di sini ya. Kalau pacaran untuk memenangkan jiwa, jangan pacaran sama yang muda. Pacaran sama yang 87, 89, karena mereka lebih dekat ke surga. Kadang-kadang gak masuk akal. Wah pacaran aja nanti kamu menangkan, gimana kalau enggak? Ayo, kita libatkan Tuhan dalam apa? Perencanaan. Saudara rencana sesuatu, libatkan Tuhan. Yang kedua, keputusan saudara. Kan berencana, kalau setelah rencana harus memutuskan. Gak ada cuma rencana, memutuskan. Memutuskan apapun, tanya Tuhan. Termasuk dalam hal kecil, tanya sama Tuhan. Dan yang ketiga, keberlangsungan. Jangan stop di keputusan, sambil jalan. Tanya sama Tuhan, libatkan Tuhan. Dan orang yang melibatkan Tuhan akan lihat kemenangan besar terjadi dalam hidupnya. Yang ketiga pemain musik, imam musik boleh bantu saya naik. Kita baca ayat yang terakhir, Yosua 7 ayat 7 sampai 9. Setelah mereka mengalami kekalahan, perhatikan di sini. Dan berkatalah Yosua, Tuanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami dapat diserahkan ke orang Amori untuk dibinasakan. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Ayat 9, 1, 2, 3. Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari muka bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar ini? Lihat, udah kalah nyalain Tuhan. Padahal mestinya itu karena dosa mereka. Yang ketiga itu gini ya, saya nemukan itu gini. Kesalahan orang Israel yang ketiga itu, dia tidak menyadari kesalahannya. Ulangin sama-sama, tidak menyadari apa? Jadi waktu Yosua kalah di Ai, dia nggak sadar kenapa kalah. Terus nyalain Tuhan nggak malu tak? Kalau kita kalah, loh. Lalu Tuhan ngomong, loh bukan karena aku, tapi karena dosa yang kamu lakukan. Nah yang bahaya itu gini. Yang bahaya itu kalau kita udah dosa terus gak sadar. Kita udah salah tapi gak. Karena itu firman Tuhan ngomong gini. Yosua dikasih salah satu nasihat itu gini. Renungkanlah firman Tuhan siang
Kenapa? Kenapa siang dan malam bukan pagi dan sore? Nah pagi sore kan restoran di Jakarta ya. Tapi siang dan malam kenapa? Karena siang itu waktunya kita introspeksi. Kita bangun tidur, kita nggak ada yang perlu kita renungkan dulu. Kenapa? Karena kita belum ngapa-ngapain. Kita bangun pagi jam 5, ikut doa pagi ya. Terus ke jam 12 kita bekerja, kita ketemu orang, kita berkeluarga. Jam 12 kita siang, pada siang hari kita mulai bisa merenung. Saya ini salah apa dari tadi pagi? Masuk akal? Siang. Terus setelah kita udah bertobat, oh ya aku salah ini, aku gak boleh. 6 jam, 8 jam berikutnya, kita juga melakukan banyak hal. Malam hari waktunya juga merenung. Apalagi kesalahan yang aku buat dan apa yang belum aku rubah. Nah karena itu Yosua disuruh seperti itu. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Supaya pada siang dia sadar tadi pagi aku buat kesalahan apa. Dan malam untuk dia juga sadar tadi siang aku membuat kesalahan apa. Lalu dia tidur dan besoknya diulang lagi. Supaya banyak sadar. Supaya introspeksi. Ya bahaya tuh gini. Orang yang salah tapi merasa benar. Setuju gak? Kalau kita ketemu sama orang udah salah tapi ngotot. Itu orang yang paling bahasa Jermannya buencekno. Iya enggak? Udah salah tapi dia merasa benar. Tapi lebih berbahaya lagi orang yang udah sadar salah tapi membenarkan diri. Agree with me? Udah tahu salah. Udah jelas salah. Tapi selalu punya alasan untuk membenarkan diri. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi. Kalau kita udah mulai gak sadari kesalahan kita udah merasa diri kita paling benar, kita udah merasa diri kita paling sempurna, itu awal dari kejatuhan. Ayo Bapak Ibu, jadilah orang yang mau dikoreksi. Mau apa saudara? Mau berubah. Sadar, oh saya ini masih punya kekurangan. Saya ini masih punya hal-hal yang belum benar gitu. Ayo kita mau dikoreksi. Yosua dikoreksi sama Tuhan. Yosua membuang yang salah. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, beberapa minggu setelah itu. Mereka diberikan kemenangan besar atas kota Ai. Dan setelah itu apa yang terjadi? Pelan demi sedikit. Mereka berubah. Dan orang Israel yang dari padang gurun, sungai Yordan, Yeriko, yang mereka belajar begitu banyak. Pada akhirnya menerima janji Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Seperti itu juga doa saya buat saudara. Belajarlah dari 4 ujian ini dalam hidupmu. Percayalah engkau akan menerima janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Turunkan kepala saudara. Hamamu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Hari ini kami ditegur lewat firman Tuhan dan kami berterima kasih Tuhan menegur kami karena artinya Tuhan sayang sama kami. Tuhan gak mau kami jatuh, Tuhan gak mau kami gagal. Tetapi Tuhan mau kami menerima kemenangan besar dalam hidup kami. Kami tetap percaya Tuhan selalu merencanakan yang terbaik. Kami tetap percaya Tuhan mau yang baik untuk kami. Tapi ampuni kalau di dalam perjalanan ini begitu banyak kesalahan yang kami buat. Begitu banyak hal-hal yang tidak berkenan yang kami buat di hadapan Tuhan. Tapi hari ini di gereja Tuhan, kami mau membuat sebuah komitmen yang baru. Bahwa kami mau lulus setiap ujian ini dengan kerendahan hati kami. Apapun yang kami hadapi hari ini tidak sebanding dengan berkat dan pertolongan Tuhan yang akan kami terima di tahun 2024 ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah kami terus dimurnikan. Dan kami percaya orang yang dimurnikan akan lihat pertolongan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau terus ya berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Maria sudah diberkati. Mari bersama-sama kita mau katakan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat.